Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kajian kita tentang hidayah. Ini disampaikan oleh saudara Sasmita, terlahir di Klaten pada tanggal 17 September 1973 di tengah keluarga yang cukup majemuk dan kurang menghayati akan makna agama bagi kehidupan. Ayahnya memeluk agama Islam, ibunya memeluk agama Katolik. Itu terlahir beberapa penganut ajaran agama yang berbeda dari 9 bersaudara. 2 saudara laki-lakinya beragama Islam, sedang 5 saudaranya perempuan memeluk agama Kristen. Dan 1 orang lagi memeluk agama Katolik. Sebenarnya biarpun kurang taat beribadah, ayahnya menginginkan bahwa dia menjadi seorang muslim. Akan tetapi karena sebab lain, maka dengan tiba-tiba tanpa disadari menjelang masuk taman kanak-kanak, dia telah tampil sebagai seorang Kristen. Masa kecil dilaluinya tanpa pengendalian yang berarti dari orang tua, tapi keyakinan itu tetap terpupuk dengan baik sehingga hati kecilnya berkata bahwa dia ingin tampil sebagai seorang pengikut Kristus yang baik. Untuk meningkatkan kualitas imannya, setiap aktivitas ritual serta organisasi keagamaan selalu diikutinya. Di samping itu, dia selalu ingin melayani mereka sehingga dapat membuat semakin dekat dengan ajaran Kristus. Dengan demikian, sahabatku pun berharap bahwa pada suatu ketika dia dapat tampil sebagai pelayan umat. Sebagai seorang remaja, aktivitas sebagai umat Kristen baginya sangat menyenangkan, di mana pada setiap kegiatan dapat berkumpul dan bersukaria, karena dengan itu pun sudah merupakan salah satu bentuk ibadah. Setelah menamatkan pendidikan di SMP Negeri 1 Klaten, dia diterima di SMA Negeri 2 Klaten. Memasuki tahun kedua, di dalam batinnya timbul suatu pertentangan dan pertanyaan tentang eksistensi agama Kristen yang dianut sekarang ini. Kemudian dia berusaha untuk mendapatkan jawaban melalui guru agama yang ada di sekolahnya. Ternyata jawaban yang diperolehnya tidak dapat memadamkan gejolak yang timbul di dalam hatinya. Dengan keadaan yang demikian itu, maka kompensasinya ialah aktivitasnya di kegiatan keagamaan mulai mengendur. Pada suatu saat berselang di waktu subuh, dia terjaga dari tidurnya, terdengar alunan. Suara yang dirasakan langsung menusuk dalam sanubarinya. Suara itu berasal dari alunan adzan dari salah satu masjid yang ada di lingkungannya. Waktu itu dia bagaikan tersihir untuk menikmatinya sampai alunan terakhir.
dia tidak tahu apa yang mendasari hal itu. Apa perlunya orang bangun di saat nikmat-nikmatnya tidur untuk melakukan sesuatu yang hanya sebentar saja? Apakah bukan suatu hal yang sia-sia belaka? Akan tetapi anehnya dia terbangun lagi di malam berikutnya dan menikmati lagi kesyahduan alunan adzan itu. Sampai akhirnya dia mencoba untuk menyadari bahwa mungkin inilah suatu pertanda akan apa yang selama ini bergejolak di dalam hatinya. Apakah ini pertanda dia mendapatkan hidayahnya? Pertanda ini diberikan suatu kebenaran dari ajaran agama yang harusnya dianut sejak dulu. Untuk mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan itu, maka sahabat seiman yang dulu mulai kujauhi dan aku mulai bertanya tentang Islam pada orang-orang yang dianggap lebih mengetahuinya, yaitu orang Muslim. Mulai dari makna azan yang syahdu hingga hakikat ketuhanan dan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah ditemukan jawaban akan makna hidup dan ketentuan operasional yang logis di dalam Islam. Maka selanjutnya dengan segenap ketetapan hati, pada tanggal 23 Maret 1994, dia dengan bimbingan sahabatnya yang Muslim secara resmi masuk dan memeluk agama Islam. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pembaca yang budiman atau penonton video ini yang budiman, tidak mudah memang konsekuensi dari pernyataan itu. Sahabat yang dulu mulai menjauh dariku, cemoohan dan upaya menarik kembali ke dalam agama semula gencar dilakukan terhadapnya. Tetapi satu keyakinan yang sekarang ada di dalam hatinya, yaitu bahwa dia tidak dapat mengingkari kebenaran yang telah dipilih sebagai suatu kebenaran yang sejati, sehingga apapun konsekuensi keduniawian akan ditempuh untuk mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat kelak, insya Allah. Demikian riwayat atau testimoni dari seseorang yang bernama Sasmita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.